Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rati Amelia dengan NIM 24482201062. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi teori sel, organel sel, dan siklus sel. Sebelumnya, apa sih yang dimaksud dengan inti sel? Inti sel adalah organel sel yang berfungsi mengatur seluruh kegiatan sel dan mengandung materi genetik sel. Bagian nukleolus inti sel yaitu yang pertama pars granulosa atau daerah granuler di bagian tepi serta mengandung granul. Yang kedua yaitu pars fibrilosa atau daerah fibriler di tengah anak inti dan tampak sebagai fibril halus. Yang ketiga amorf merupakan matriks nukleolus yang homogen dan terdiri dari protein pengikat kedua bagian di atas. Inti sel yang pertama yaitu nukleolus menempel pada nukleus. Yang kedua, nukleolus tidak mengandung DNA tetapi mengandung RNA dan protein. Yang ketiga, berfungsi pada sintesis RNA dan tempat pembuatan protein yang digunakan dalam pembuatan ribosom. Yang keempat, nukleolus dikontrol oleh nucleolar organizer. Ini adalah gambar inti sel. Selanjutnya yaitu struktur sel, yaitu inti sel nukleus, komponen dasar dan tetap. Yang pertama, tempat kromosom dan biosintesis komponen di dalam sel. Yang kedua, pusat reaksi, kontrol aktivitas dan reproduksi sel. Yang ketiga, penentu pola, aktivitas, fungsi, dan kerja sel. Yang ketiga, bentuk bulat atau spherical dan umumnya di tengah, polinuklear, diameter 6-8 nm. Yang kelima yaitu memiliki membran inti atau tidak dan berpori. Yang keenam, memiliki nukleoplasma atau kariolimpe kental dan nukleolus lebih padat yang tidak terbungkus membran. Selanjutnya yaitu mengandung DNA dan tempat sintesis RNA pada sintesis protein. Protoplasmanya yaitu yang pertama respirasi dibantu enzim dalam sitoplasma, yang kedua pertumbuhan dan pembelahan sel yang menjadi bagian pada siklus hidup sel, misalnya kemampuan tumbuhan dan membelah diri. Protoplasma aktif melakukan metabolisme, terdiri atas sitoplasma dan vakuola. Protoplasma vakuola berisi cairan sel. Yang kedua, setiap vakuola dibungkus membran tonoplas yang memisahkan sitoplasma dengan cairan vakuola. Yang ketiga, memiliki kemampuan untuk mengakumulasi substansi dengan transport aktif dengan enzim spesifik. Protoplasma fungsi vakuola yang pertama menjaga sel dalam status turgor dengan mengakumulasi substansi sehingga memacu air masuk secara osmosis dan tekanan yang terjadi mendesak protoplasma ke arah luar sehingga mendesak dinding asal menjadi kuat atau keras. Juga ada fungsinya di sini yang terdapat dengan nomor 2 dan 3. Selanjutnya protoplasma, sifat fisiologisnya ada iritabilitas, yaitu sel saraf, konduktivitas, kemampuan meneruskan rangsang. Yang ketiga, kontraktilitas, kemampuan mengubah panjang, absorpsi dan asimilasi, mengambil bahan dari sekitar sel dan menggunakan untuk metabolisme sel. Inti sel karyoplasma merupakan larutan koloidal yang bersifat seperti protoplasma. Yang kedua, derajat viskositas lebih tinggi dan berhubungan dengan sitoplasma melalui porus nuklearis. Yang ketiga, cairan inti disebut juga substansi intermatin. Selanjutnya ada mitokondria, yaitu tempat oksidasi substrats, sintesis ATP, dan tempat awal sintesis urea, sekresi enzim misalnya sitokrom, oksidase, dan ATP fase. Bentuknya bulat memanjang dengan berbagai ukuran dan jumlahnya tergantung kondisi dan jenis sel, membran ganda, dan penting dalam siklus asam sitrat, dan memiliki enzim TCA kecuali flavoprotein suksinat dehidrogenase. Selanjutnya ada protoplasma, yaitu vakuola berisi cairan sel. Setiap vakuola dibungkus
membran tonoplas yang memisahkan sitoplasma dengan cairan vakuola, memiliki kemampuan untuk mengakumulasi substansi dengan transport aktif dengan enzim spesifik. Protoplasma yaitu adalah granula adalah organel dan inklusio untuk fungsi metabolisme sel. Di antaranya organel dan inklusio terdapat matriks dari sitoplasma yang terdiri dari molekul protein berupa moromolekul. Protoplasma, sitoplasma. Yang pertama, seluruh area antara nukleus dan membran plasma yang penuh dengan organel terspesialisasi, terdiri atas ektoplasma dan endoplasma. Materi kedua ada teori sel, yaitu sel memegang peranan penting dalam aktivitas fisiologis karena menghasilkan enzim dan metabolit. Yang kedua, sel juga memiliki asam nukleat yang berperan dalam sintesis protein dan hereditas. Yang ketiga, aktivitas respirasi, fotosintesis, dan metabolisme dilakukan oleh sel. Ini gambar sel kariotik. Sel kariotik yang pertama yaitu sel yang memiliki membran inti, yang kedua pada sel hewan, tumbuhan, dan manusia. Yang ketiga, sel berukuran 1-100 dan lebih kompleks. Yang keempat, multiseluler atau uniseluler. Bahan penyusun sel yaitu yang pertama, rantai karbon penyusun utama organisme dengan ikatan stabil dan fungsional, termasuk oksigen, hidrogen, dan nitrogen. Yang kedua ada air. Yang ketiga, permeabilitas selektif membran. Yang keempat, polimerisasi, pembentukan makromolekul penting. Bahan penyusun sel yang pertama ada air, karbohidrat, protein, lipid, asam nukleat, mineral, dan bahan tersebut juga terdapat pada protoplasma yang berada pada konsistensi sel dan gel dan berikatan dengan gerakan Brown. Pengantar sel sebagai satuan terkecil dari makhluk hidup, sel memiliki organel dan sistem organisme. Sel yang melakukan metabolisme, sel yang menyusun jaringan seperti organ makhluk hidup, sel jaringan, organ, sistem organ, dan selanjutnya ada organisme. Sel sebagai satuan struktural yaitu sel menyusun struktur tubuh organisme. Sel sebagai satuan fungsional yaitu suatu sel dapat melakukan fungsi fisiologisnya sendiri. Perkembangan teori sel yaitu ada Crew dan Malpighi, yaitu ruang kosong dibatasi dinding selulosa yang disebut vesikula atau utricula. Selanjutnya ada perkembangan teori sel Albert Kolliker dan Virchow dan Skeileden dan Waldeyer. Protein tersusun atas asam amino. Setiap asam amino memiliki gugus asam amino, gugus karboksil, dan gugus R. Lipid bersifat hidrofobik. Asam lemak tersimpan di dalam sitoplasma sel dalam bentuk molekul trigliserida. Asam lemak larut dalam pelarut organik. Selanjutnya ada perkembangan teori sel Albert Kolliker pada tahun 1858. Sperma dan ovum adalah unsur histologis. Selanjutnya ada Virchow dan Skeileden dan Waldeyer. Fungsi sel yang pertama mengambil nutrisi, mengoksidasi, mengeluarkan zat sisa, transfer senyawa, pertumbuhan, dan perkembangan. Sel tumbuhan memiliki dinding sel tebal yang tersusun atas selulosa, hemiselulosa, kutin, lignin, dan pektin. Bahan penyusun sel yaitu yang pertama rantai karbon, ikatan stabil dan fungsional termasuk oksigen, hidrogen, dan nitrogen. Yang kedua ada air. Yang ketiga permeabilitas selektif membran. Yang keempat polimerisasi, pembentukan makromolekul penting. Bahan penyusunnya ada air, karbohidrat, protein, lipid, asam amino, mineral, dan bahan tersebut juga terdapat pada kloroplasma. Sel bakteri yaitu pertama membran sel, inti sel, sitoplasma, mengandung granula, ribosom, mesosom, volutin, granula polibeta,
Dan selanjutnya mitokondria, spora. Selanjutnya ada materi siklus sel eukariotik. Meiosis 1, profase 1, ada metafase 1, anafase 1, dan telofase 1. Selanjutnya ada gangguan siklus sel dan kanker. Yang pertama, gangguan pada siklus sel dapat menyebabkan pertumbuhan sel yang tidak terkendali yang dapat menyebabkan kanker. Yang kedua, sel kanker mengabaikan sinyal regulasi normal dan membelah secara berlebihan membentuk tumor. Siklus sel eukariotik yaitu interfase, fase persiapan sel untuk pembelahan, terdiri dari fase G1, fase 2, fase G2. Ini gambar siklus sel prokariotik, dan ada setiap organisme baik uniseluler maupun multiseluler berasal dari hasil pembelahan sel. Siklus sel adalah rangkaian kejadian terurut yang terjadi dalam sel yang menyebabkan pembelahan menjadi dua sel anak. Apoptosis. Apoptosis adalah kematian sel terprogram yang merupakan bagian normal dari perkembangan dan pemeliharaan organisme. Yaitu selanjutnya ada siklus sel eukariotik dan regulasi siklus sel dan siklus sel prokariotik, terutama pada bakteri, umumnya melibatkan proses yang disebut pembelahan biner. Dan ada beberapa tahapnya. Siklus sel eukariotik ada meiosis 2, yaitu profase 2, metafase 2, anafase 2, telofase 2. Siklus sel eukariotik selain mitosis, sel eukariotik juga dapat mengalami meiosis. Meiosis adalah jenis pembelahan sel yang menghasilkan gamet. Siklus sel eukariotik, regulasi siklus sel diatur oleh sistem kontrol yang kompleks untuk memastikan bahwa setiap fase diselesaikan dengan benar. Siklus sel eukariotik yaitu ada fitur prokariotik, eukariotik. Ini gambar siklus sel eukariotik, dan siklus sel eukariotik terdiri dari dua fase utama, interfase dan fase M. Sekian materi saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.